detik-detik berbuka itu adalah kebahagiaan yang maha dahsyat, hadiah terindah bagi orang yang berpuasa. Jangan coba-coba tinggalkan berpuasa karena ada kebahagiaan terindah di situ. Wa ziyadahu, wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membuka tabirnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kali ini kita berada di destinasi wisata andalan Nias Utara, Tureloto atau Tureloto Beach. Selalu menyimak di Nias Bermuhasabah. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abadah, wa a'adda dundah, wa hadamal ahdaba wahdah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiya ba'dah. Ibadallah, sahabat sekalian dimanapun berada. Nabi pernah mengatakan keistimewaan bagi orang yang berpuasa. Salah satunya kata Nabi, lis-shaimina farhatan. Ada dua kebahagiaan. Indal iftar. Yang kedua, inda liqa'i rabbi. Sahabat sekalian, lis-shaimina farhatan. Dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama kata Nabi, indal iftar. Luar biasa kebahagiaan orang-orang yang berpuasa. Pertama adalah ketika akan berbuka. Detik-detik berbuka itu adalah kebahagiaan yang maha dahsyat, hadiah terindah bagi orang yang berpuasa. Bahkan andaikan kita diberikan berlian, maka kebahagiaan kita tidak sebanding dengan indal iftar, ketika detik-detik akan berbuka. Makanya Nabi menyarankan kita ad-du'a indal iftar, berdoa ketika akan berbuka puasa. Bisa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Atau hadis yang diajarkan Nabi adalah zahabaz zoma'u wa batallatil urku wa sabatil ajaru insyaallah. Telah basah kerongkongan, telah pergi rasa haus, dan semoga mendapat wasabatil ajaru insyaallah, dan akan mendapat pahala bagi yang berbuka. Kebahagiaan terindah bagi orang yang berpuasa itu adalah iftar. Oleh sebab itu ketika kita iftar, kita dianjurkan untuk ta'jilal iftar inda ghurubis syamsi. Bersegeralah berbuka karena di situ ada detik-detik kebahagiaan. Kita detik-detik menerima nikmat Allah, segelas air, satu butir kurma atau teh manis dan lain sebagainya, itu sudah membuat betapa merasakan nikmat Allah itu sungguh sangat luar biasa. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadida. Indah dan betapa beruntungnya orang-orang yang berpuasa. Oleh sebab itu sahabat sekalian, jangan coba-coba tinggalkan berpuasa karena ada kebahagiaan terindah di situ. Kata Nabi, yaitu indal iftar, ketika kita akan berbuka puasa. Sahabat sekalian dimanapun berada, apa kebahagiaan orang yang berpuasa yang kedua? Kata Nabi, lis-shaimina farhatan inda liqa'i rabbi, ketika bertemu dengan Allah. Sahabat sekalian, bertemu dengan Allah itu ada dua. Bertemu di dunia, itulah saat kita sujud, saat kita sholat. Dan yang kedua adalah bertemu nanti di akhirat. Alladzina ahsanul husna wa ziyadahu, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sahabat sekalian, dimanapun berada, alladzina ahsanul husna wa ziyadah,
Apa maksudnya itu? Bahwa nanti orang-orang yang beriman, alladzina ahsanu, orang-orang yang berbuat baik, akan mendapat kebaikan di akhirat. Itulah jannah, itulah surga. Tapi ada plusnya, kata Allah dalam Al-Quran. Wa ziyadahu. Ada tambahan istimewa. Ziyadahu itu maksudnya adalah bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan membuka tabirnya. Bukankah di dalam riwayat Nabi katakan, ketika orang-orang beriman nanti masuk surga, terutama orang-orang yang berpuasa, lewat babur royan, pintu bagi orang-orang yang berpuasa. Maka ketika orang-orang beriman masuk surga, lalu Allah katakan, sudah cukupkah nikmatku? Lalu kata orang-orang penduduk surga, ya Allah, kenikmatan terindah jika kami bisa melihat wajahmu. Alladzina ahsanul husna wa ziyadatuhu. Artinya, kebaikan-kebaikan surga ditambah yang terindah adalah bertemu dengan Allah. Liqa'i Rabbi. Sahabat sekalian, inilah yang dirindukan orang-orang yang beriman. Inilah puncak kebahagiaan terindah, di mana kita bisa menatap wajah Allah. Wallahu a'lam. Kalau di dunia kita tidak boleh membayangkan bagaimana wajah Allah, rupa Allah. Makanya tafakkaru fi khalqillah, pikirkan ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi zatillah, tapi engkau tidak boleh memikirkan bagaimana zat Allah di akhirat kelak nanti. Orang-orang yang beriman akan bertemu dengan Allah. Kita bisa menatap. Dalam tafsir dijelaskan bahwa orang akan bisa menatap Allah sebagaimana bisa melihat matahari, bisa melihat rembulan. Rembulan bisa dilihat dari sisi manapun seluruh dunia. Allah akan membuka tabirnya, dan itulah kenikmatan terindah. Sahabat sekalian dimanapun berada, saking rindunya orang-orang yang beriman, Nabi pernah mengatakan dalam suatu riwayat yang sahih, salah satu doa Nabi tergambar dalam kerinduan bertemu dengan Allah adalah as'aluka lazzatan nazari ila wajhika wasyauqi ila liqa'ik. Apa maksudnya itu? As'aluka lazzatan nazari ila wajhika, bahwa ya Allah, kami merindukan untuk bisa melihat Engkau itu nanti di akhirat. Kemudian wasauqi ila liqa'ik, dan merindukan bertemu denganmu. Kalau yang pertama untuk melihat bertemu Allah itu di akhirat, lalu di dunia wasauqi ila liqa'ik, bertemu dengan Allah di dalam sujud kita, di dalam rukuk kita. Inilah yang digambarkan Nabi tadi di awal yang kita sebut, yang diriwayatkan oleh Muslim. Farhatan lis-shaim indal iftar wa indal liqa'i rabb. Sahabat-sahabat sekalian, inilah dua kebahagiaan terindah. Bertemu dengan Allah di akhirat, nazari ila wajhika wasauqi ila liqa'ik, dan kita bertemu dengan Allah nanti di dalam sujud-sujud kita yang panjang. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita ada himbauan-himbauan bahwa mungkin kita ada yang tidak bisa sholat berjamaah, ada yang bisa sholat tarawih, ada yang tidak bisa sholat tarawih berjamaah. Tapi intinya tentunya kita merindukan bertemu dengan Allah. Dan ini menambah ghirah, menambah lazat, kelezatan kita untuk bertemu dengan Allah. Baik bertemu dengan Allah dengan sujud di dalam masjid, ataupun bertemu dengan Allah sujud fi buyutikum, ataupun di rumah kita. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian, dengan dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa ini bisa menambah motivasi ibadah kita untuk senantiasa menjaga puasa kita agar menjadi ahli shaum. Oleh sebab itu, raihlah kebahagiaan dengan berpuasa. Sungguh, semua kebahagiaan itu ada pada bulan suci Ramadan dengan as-shaim hatta iftar. Orang-orang yang berpuasa hingga dia berbuka, salah satu doa yang mustajabah. Kalian, maka beruntung orang-orang yang berpuasa itu. Selain dia mendapat kenikmatan terindah di dunia,
Dengan berbuka, dia juga mendapat kenikmatan di akhirat. Masuk surga lewat babur royhan, dirindukan para bidadari, mendapat rahmat Allah. Oleh sebab itu, jangan ada alasan kita untuk tidak berpuasa. Sungguh kebahagiaan itu ada pada orang-orang yang berpuasa. Dengan berpuasa, lapar dan haus, membuat kebahagiaan, tingkat kehusukan kita makin tinggi. Karena pertemuan itu tentunya dengan perut yang kosong, dengan merasakan nikmat Allah, maka layaklah kita menjadi orang-orang yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban.